Halo Brian, kembali lagi di Gartech.id dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah laptop dari Asus ROG. Sebenarnya gue udah pegang laptop ini cukup lama, tapi karena waktu itu gue dikasih kesempatan buat nyobain Zephyrus Duo 15, maka dari itu untuk pembahasan laptop ini jadi agak tertunda karena gue cuma bisa megang Zephyrus Duo 15 itu nggak sampai seminggu. Jadi yang ada di gua ini adalah ROG Strix G15 dengan seri G512LV. Dan tanpa perlu basa-basi lagi, mungkin gua akan langsung bahas aja. Seperti biasa kita akan mulai bahas dari desainnya dulu seperti apa. Jadi untuk G15 ini secara desain ini adalah tipe laptop yang sebenarnya mirip seperti Strix G sebelumnya, seperti pada G531. Bahan laptop ini juga bukan full metal ya, melainkan ini cuma coating aja. Bahan metal kali ini cuma ada di versi Scar, yang dimana versi Scar juga harganya jauh lebih tinggi daripada si G series ini. Dan untuk Strix G ini tepatnya di G15, sayangnya untuk bagian logo ROG di bagian covernya itu belum ada LED sama sekali. Untuk yang ada LED-nya sebenarnya ada, tapi ada di varian yang limited edition-nya, yaitu di warna Electropunk. Di bagian bawah ini terdapat LED strip yang hampir menyelimuti seluruh bagian laptopnya, tapi tenang aja, ini dia nggak berada di paling bawah, jadi nggak nempel ke permukaan laptopnya, jadi masih agak di atas sedikit. Dan untuk hinge-nya ini dia solid ya, meskipun kalian ngelihatnya hinge-nya tuh kayaknya berasanya kecil gitu, padahal dia kayak letter U, jadi ngelipat ke dalam, bukan hinge yang ada engsel-engsel kecilnya kayak gitu. Nah, untuk dimensi laptopnya sendiri itu ada di angka 36 x 27,5 x 2,58 cm dengan berat 2,3 kg. Agak tebal untuk laptop tahun 2020, tapi ada alasan kenapa ROG bikin kayak gini. Untuk varian warnanya yang ada di gua ini adalah versi black, tapi kalian juga bisa temuin warna glacier blue. Dan untuk kali ini Glacier Blue sepertinya bukan versi limited edition, karena untuk limited edition itu ada di warna Electropunk. Lalu selanjutnya yang mau gue bahas adalah displaynya. Untuk displaynya ini dia menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD. Tadi refresh rate-nya 144 Hz dengan response time 3 millisecond, dan ini udah 100% sRGB. Sayangnya untuk region Indonesia belum tersedia varian 240 Hz untuk Strix G. Gak ada webcam di laptop ini, tapi tenang aja, untuk G512LV seperti yang gue bahas di video kali ini, kalian bisa mendapatkan webcam ROG Eye di dalam paket penjualannya, yang dimana hasilnya akan lebih bagus karena ini Full HD 60 fps. Menurut gue sendiri dengan harga laptop ini di angka 27 jutaan itu udah bundle yang menarik banget ya. Kalau kita lihat-lihat, misalkan kita beli webcam terpisah aja kayak Logitech C922 Pro, itu harganya udah 2,5 sampai 3 juta sendiri untuk webcamnya. Dan itu pun masih Full HD 30 fps. Dan untuk kualitas ROG Eye ini, gue udah sempat nyobain sih. Itu memang kualitasnya lebih bagus daripada C922, cuman sayangnya gue nggak bisa unjukin di video kali ini karena laptop yang dikirimin sama ROG ke gua itu cuma unit laptopnya aja. Untuk keyboard nih, keyboardnya ini masih seperti ROG sebelumnya ya. Ini keyboard chiclet, tersedia 4 zona RGB untuk keyboardnya, dan ini kali ini belum ada numpad. Sejauh ini travel keyboard ROG masih salah satu yang paling enak buat gua pribadi, dan numpadnya juga tetap juara menurut gua. Yang disayangkan untuk Indonesia itu nggak ada LED numpad seperti yang tertera di website. Jadi ini numpadnya masih polos begitu aja. Untuk I/O-nya untungnya nggak ada pemangkasan di sini. USB Type-C belum mendukung Thunderbolt 3 dengan alasan PCIe lane-nya akan difokuskan ke bandwidth GPU dan NVMe SSD. Sebenarnya gue juga jauh lebih setuju jika Type-C ada di samping, jadi kabel di belakang untuk kabel yang besar-besar aja. Nah, lalu untuk spesifikasinya seperti apa di G15 ini? Untuk speknya itu menggunakan Intel Core i7-10750H, ini masih 6 core 12 thread. GPU-nya menggunakan RTX 2060, RAM 16GB, DDR4 3200, NVMe SSD 512GB, udah menggunakan Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5, dan juga udah include dengan Windows 10. Yang menarik dari laptop ini sebenarnya adalah opsi upgrade-nya, karena gue seneng banget kali ini karena si ROG Strix G15 itu memiliki 3 slot M.2 dan ketiganya itu udah mendukung NVMe SSD. Jadi bukan M.2 SATA salah satunya. Dan bahkan 2 diantaranya itu udah mendukung RAID 0. Jadi kalian bisa menggunakan 1 plus 1 TB yang RAID 0, habis itu ditambahin lagi untuk storage tambahan NVMe SSD juga. Jadi gue salut banget sama ROG karena mereka udah memikirkan untuk expand storage ini
sebegitunya gitu, apalagi ini untuk NVMe SSD. Dan untuk upgrade RAM itu bisa mencapai 32 GB dual channel atau 2 kali 16 GB. Untuk power adapter, meskipun ini kapasitasnya ada di angka 230 watt, sayangnya ini masih cukup tebal menurut gua, karena gua udah sempat lihat di Zephyrus series kemarin itu bahkan lebih gede power adapternya di 240 watt, tapi udah jauh lebih ramping daripada ini. Jadi seharusnya gua rasa ROG kayaknya bisa bikin power adapter yang lebih ramping lagi untuk si G15. Oke, ini kita ngobrol dulu sedikit sekilas soal Intel Core i7-10750H itu seperti apa. Jadi Intel Core i7-10750H ini sebenarnya adalah CPU yang kurang lebih sejenis dengan Intel Core i7-9750H. Yang paling jelas terlihat di sini adalah perbedaan di clock speednya, dimana untuk 10750H memiliki boost 1 core di 5 GHz. Ini akan memungkinkan kemampuan single core meningkat dan berguna untuk CPU gaming. Tentu boost all core ditingkatkan dengan rating TDP yang sama, tapi performanya mungkin nanti akan mirip-mirip. Untuk menjaga clocknya tetap stabil saat load all core, ROG juga udah menggunakan liquid metal di laptop ini, dan heat pipe yang diberikan juga termasuk niat. Untuk utilitiesnya seperti biasa, ROG masih menggunakan yang namanya Armoury Crate, karena Armoury Crate ini juga bahkan sekarang udah digunakan di seluruh platformnya ROG, baik itu desktop ataupun laptop. Harusnya kalian udah pada kenal lah ya dengan utilities ini. Seperti biasa, profile turbo akan memaksakan CPU dan GPU bertahan pada clock yang lebih tinggi dan akan membuat suhu lebih panas meski fan speed akan meningkat. Sementara kalau mau adem bisa gunakan profile silent atau balance aja, tapi untuk performanya itu nggak sekencang turbo. Oke, langsung kita bahas aja soal performance CPU-nya seperti apa. Seperti biasa kita akan menggunakan Cinebench R15 di sini. Untuk performa multicore memiliki performance yang paling kencang menurut gue untuk kelas CPU mobile 6 core ya, karena udah ada di angka 1300 lebih. Sebelumnya i7-9750H paling kencang itu ada di ROG juga dan masih ada di angka 1200. Ini bisa terjadi berkat clock yang dipush dan dibuat sustain oleh ROG pada saat mode turbo. Sementara untuk single core-nya, boost 1 core 10750H ini juga karena clock speednya tinggi, ini membuat kemampuan single core-nya bisa mencapai angka hampir 200. Lagi-lagi ini kemampuan single core yang selevel dengan desktop, karena biasanya sekencang-kencangnya notebook itu paling ada di angka 160 sampai 170-an aja. Lalu untuk suhu CPU-nya saat menjalankan Cinebench R15 ini, suhu CPU saat menggunakan profile turbo ada di angka 90 maksimum. Setelah menyentuh angka 90-an ini, kipas mulai kencang dan suhu stabil di 80-an. Rasanya liquid metal dan sistem pendinginnya oke banget untuk nahan clock speed 10750H yang tinggi. Suhu saat bermain game juga kurang lebih mirip. Bisa dilihat pada chart ini, suhu turun ketika mencapai angka 90-an. Dan tentu suhu bisa jauh lebih adem dengan profile silent, dengan catatan performa nggak sekencang di turbo. Lalu untuk editing video itu seperti apa? Gue juga udah coba di Adobe Premiere Pro, dan tentu dengan spesifikasi seperti ini, nampaknya workflow editing udah bisa lancar ya, meskipun dengan RAW 4K yang ditambahin beberapa plugin dan lain sebagainya. Kecepatan render juga bisa dibilang ini udah cukup cepat berkat adanya RTX 2060 juga di laptop ini. Dan untuk performance GPU-nya seperti biasa kita akan menggunakan 3D Mark. Kita mulai dari 3D Mark Firestrike terlebih dahulu. Nah, untuk graphics core ada di angka 17.700-an. Rasanya ini RTX 2060 notebook yang kenceng. Di sini ROG kelihatan nge-push bener-bener soal komponennya. Dan untuk 3D Mark TimeSpy graphics core ada di angka 6.700-an. Performa yang sangat baik kalau dicek di 3D Mark. Suhu GPU saat looping di 3D Mark Firestrike suhunya tertinggi ada di angka 81. Tenang aja, angka 81 ini masih nggak ngebikin boost clock Nvidia terjun bebas, jadi ini masih adem. Suhu saat bermain game juga kurang lebih sama. Di G15 ini coolingnya cukup balance menurut gua, jadi nggak condong ke CPU dan nggak condong ke GPU. Lalu untuk performance SSD-nya seperti apa? Meski opsi upgrade-nya ini luas banget ya, ada 3 slot M.2 di dalam laptop ini, tapi sayangnya untuk NVMe SSD yang diberikan di G15 untuk bawaannya itu nggak terlalu kenceng, dan ini masih ada di rating NVMe SSD yang kali 2 bukan kali 4. Jadi gue harap kedepannya ROG bisa kasih SSD bawaan itu NVMe-nya langsung yang kali 4 aja, karena udah banyak juga laptop-laptop yang bahkan harganya lebih rendah itu dikasih NVMe yang jauh lebih kencang daripada ini. Dan untuk performance in-game-nya seperti apa, gue rasa kalian langsung lihat aja lah ya hasilnya seperti apa. Ini dia hasil benchmark-nya.
Oke, lalu untuk harga detail dari ROG Strix G15 ini sebenarnya ada beberapa varian, dan varian terendahnya itu ada di angka 16 jutaan yang menggunakan Intel Core i5 dan juga GTX 1650 Ti. Tapi value paling tinggi gua rasa justru ada di varian termahalnya, yaitu yang gue pegang ini, si G512LV, yang berada di angka 26,9 juta rupiah. Karena bundling webcamnya menarik, opsi upgrade SSD yang banyak, performa juga dipikirkan dengan baik di sini oleh ROG, dan beberapa kekurangan tentunya udah gue sebutin tadi. Jadi silakan pikirkan apakah lo bisa berkompromi dengan itu semua. Nah, kira-kira menurut kalian gimana nih soal G15, tepatnya G512LV yang udah gue bahas di video kali ini? Silahkan kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.